Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, materi topik yang terakhir di bab yang kedua yaitu statistika, yaitu tentang ukuran penyebaran data, ya. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari tentang ukuran penyebaran data, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian juga histogram, kemudian menganalisis ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, sekarang kita lihat ini ada dua contoh permasalahan yang biasanya kalian temukan, ya. Nah, misalkan saya punya dua data. Data yang pertama, ya, kita lihat di sini nilai yang terkecilnya 2, ya, yang terbesarnya ada 8, ya. Nah, kemudian data yang kedua, yang B, ya. Data yang terkecilnya 4, kemudian data yang terbesarnya adalah 6. Silakan kalian perhatikan data tersebut, ya. Nah, kalau kita hitung rata-rata dari kedua data tersebut sama. Nah, permasalahannya, manakah data yang lebih menyebar? Ya, nah kalau kita perhatikan, walaupun datanya rata-ratanya sama, ya, data yang lebih menyebar adalah data yang pertama. Ya, data yang pertama itu nilainya lebih bervariasi ya. Nilai yang terkecilnya 2, ya, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Sedangkan data yang B, ya, rata-ratanya memang sama 5, ya, tetapi data tersebut mengumpul, ya. 4, 5, 6, cuma 3 macam, ya. Nah, berarti penyebaran data, ya, ada di data yang A, ya, datanya lebih menyebar. Yang terkecil 2, yang terbesar 8. Nah, itu perbedaan yang disebut dengan penyebaran data, ya. Jadi kalau kita bandingkan data yang pertama dengan data yang kedua, data lebih menyebar di data yang pertama, begitu ya. Nah, lalu apa saja sih yang disebut dengan ukuran penyebaran data? Nah, untuk ukuran penyebaran data ini sangat banyak macamnya ya. Ada rentang, rentang istilahnya bisa jangkauan atau juga ring ya. Kalian sudah tahu, untuk mencari rentang yaitu data terbesar ya dikurangi data yang terkecil. Kemudian ada yang disebut dengan hamparan atau ada juga yang menyebutnya rentang antar kuartil ya. Rumusnya H sama dengan Q3 kurang Q1. Q3-nya adalah kuartil atas, ya, Q1-nya adalah kuartil bawah. Kemudian yang C, simpangan kuartil atau dinyatakan atau dinotasikan dengan QD, ya, sama dengan setengah dari hamparan, ya. Kemudian ada istilah langkah. Langkah dirumuskan L sama dengan 3/2 dari hamparan, ya. Kemudian ada istilah pagar dalam. Pagar dalam atau kita notasikan dengan VD, ya, itu sama dengan kuartil bawah dikurangi langkah. Sedangkan pagar luar, ya, atau PL sama dengan kuartil atas ditambah dengan langkah. Nah, kemudian seandainya ada data yang kurang dari pagar dalam atau data tersebut lebih dari pagar luar, nah maka disebutnya istilahnya adalah pencilan, ya. Nah, itu macam-macam dari ukuran penyebaran data, ya. Nah, kemudian eh, kita lanjutkan ada yang disebut dengan simpangan rata-rata, kemudian ragam, dan simpangan baku. Nah, kita bagi dua ya pembahasannya, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk data tunggal. Simpangan rata-rata ya, ini dirumuskan ya, dinotasikan dengan SR ya. SR sama dengan sigma, ini harga mutlak ya, harga mutlak dari jadi setiap data dikurangi dulu rata-ratanya, ambil harga mutlaknya,
lalu dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data, ya. Jadi sekali lagi ambil harga mutlaknya, ya. Nah, sekarang kita coba. Misalkan ini ada data, ya, 4, 5, 5, 6, 6, dan seterusnya, ya. Ini ada 10 data. Berarti kita cari dulu rata-ratanya, ya. Kita cari dulu jumlahkan semua data, ada 66, kemudian bagi dengan 10, maka kita punya rata-ratanya adalah 6,6. Nah, kemudian sekarang kita cari simpangan rata-ratanya. Jadi setiap data kurangi dengan 6,6, ambil harga mutlaknya, ya. Ini data yang pertama 4 kan? 4 dikurangi 6,6. Ambil harga mutlaknya. Ini kan harga mutlaknya berarti 2,6, ya. Jadi negatif 2,6 karena harga mutlaknya ambil yang positifnya. Kemudian ini 5-nya ada 2 kan? Jadi kita boleh kalikan dengan 2 saja. 2 kali harga mutlak 5 kurang 6,6. Kemudian juga ini sama, 6-nya ada 2, 2 kali 6 kurang 6,6. Ya, 7-nya juga ada 2, 2 kali 7 kurang 6,6. 8 dikurangi 6,6, ambil harga mutlaknya. Kemudian 9-nya juga ada 2, 2 kali 9 kurang 6,6. Jumlahkan semua data, bagi dengan 10. Ya, maka didapatkan hasilnya adalah 14 dibagi 10. Berarti kita dapatkan simpangan rata-ratanya adalah 1,4. Ya. Nah, itu cara perhitungan simpangan rata-rata data tunggal. Nah, lalu sekarang bagaimana kalau datanya berkelompok? Untuk data berkelompok, ya. Nah, ini dirumuskan simpangan rata-ratanya, ya. Harga mutlak dari XI-nya titik tengah kan? XI dikurangi X bar, kalikan dengan frekuensinya, ya. Lalu dibagi dengan sigma F atau jumlah data, ya. Nah, contohnya ini diketahui data distribusi frekuensi, ya, ada kelas interval, kemudian ada frekuensinya. Kemudian kita buatkan dulu kolom titik tengah, ini udah bisa cara mencari titik tengah. Kemudian kita cari dulu, ini cara mencarinya dengan menggunakan cara langsung ya. FI kali XI, iya, kalikan semuanya, jumlahkan sigma Fx, ya. Kemudian kalau sudah ada sigma Fx, ya, berarti kita bisa menghitung rata-ratanya. X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Berarti 2100 per 40 sama dengan 52,5. Nah, kita udah punya rata-ratanya. Nah, kemudian setiap titik tengah kita kurangkan dengan rata-rata yang barusan. Ya, 42 kurang 52,5, ambil harga mutlaknya. Kemudian 47 kurang 52,5, ambil harga mutlaknya. Ini pasti positif semuanya kan? Karena ada harga mutlak. Nah, kemudian yang ini, kolom 5 ini ya, kita kalikan dengan frekuensi. Jadi kalikan dengan kolom 2, ya simpan di kolom 6. Berarti 2 kali 10,5, 21. 10 kali 5,5, 55, dan seterusnya. Lalu jumlahkan ke bawah, maka didapatkan sigma F kali harga mutlak XI kurang X bar. 184 dibagi sigma F-nya kan 40. Maka didapatkan simpangan rata-ratanya adalah 4,6. Ya. Nah, itu cara mencari simpangan rata-rata dari data berkelompok. Ya. Nah, kemudian sekarang ada lagi yang disebut dengan istilah ragam, ya, atau varians, ya. Ragam atau varians adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan atau data tersebar, ya. Nah, jadi untuk notasinya ragam ini S dikuadratkan, ya, sama dengan sigma. Kalau tadi simpangan rata-rata itu kan diambil harga mutlaknya ya. Nah, kalau ragam, XI kurangi X barnya dikuadratkan, lalu jumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Bedanya dengan simpangan rata-rata, kalau simpangan rata-rata itu diambil harga mutlaknya, kalau ragam dikuadratkan dulu. Begitu ya.
Nah, kemudian kalau kalian sudah punya ragam, ya atau ragam ya, atau varian, nah berarti untuk mencari simpangan bakunya atau standar deviasi ya, kalian tinggal tarik akarnya saja, ya. Berarti yang tadinya S kuadrat, kalau ditarik akarnya berarti menjadi S, ya. Jadi kalau S itu adalah notasi untuk simpangan baku, ya. Kalau S kuadrat itu notasi untuk ragam atau varian, ya. Nah, sekarang untuk data tunggal, hitunglah ragam dan simpangan baku dari kumpulan data berikut, ya. Cari dulu rata-ratanya, jumlahkan, bagi dengan 5 karena banyak datanya ada 5, maka didapatkan rata-ratanya 8, ya. Kemudian setiap data kurangi dengan 8, lalu kuadratkan. 6 kurang 8 kuadratkan 4, 8 kurang 8 kuadratkan 0, 7 kurang 8 negatif 1 kan, kuadratkan 1, 9 kurang 8, 1 kuadratkan 1, 10 kurang 8, 2 dikuadratkan 4, ya. Jumlahkan, maka didapatkan 10 dibagi 5. Nah, maka ini adalah ragamnya 2, ya. Ragamnya 2. Nah, lalu berapakah simpangan bakunya? Ya, tinggal tarik saja akarnya. Berarti simpangan bakunya adalah akar 2, ya. Jadi kalau kalian bisa menghitung ragam, pasti bisa menghitung simpangan baku, ya. Nah, sekarang bagaimana data berkelompok? Data berkelompok berarti S kuadrat sama dengan sigma, ya. Jadi yang setelah dikuadratkan, ya kalian kalikan dulu dengan frekuensi, ya. Lalu dibagi dengan jumlah data atau sigma F, ya. Nah, untuk mencari simpangan bakunya tinggal kita tarik akarnya, ya. Nah, coba kita lihat. Ini untuk data berkelompoknya, ya. Cari dulu rata-rata seperti biasa, tadi udah didapatkan rata-ratanya kan. Kemudian, nah ini, titik tengah dikurangi rata-rata, lalu dikuadratkan, ya. 42 kurang 53, kuadratkan 121. Nah, setelah dikuadratkan, kalikan dengan frekuensi, jangan lupa. Jadi kolom yang terakhir kalikan dengan frekuensi, ya, 242. Kemudian ini adalah kolom-kolom yang sudah dikalikan dengan frekuensi, lalu jumlahkan. Maka jumlahnya 1260, ya. Berarti ragam sama dengan S kuadrat sama dengan sigma Fi kali Xi kurang X bar dikuadratkan per sigma F sama dengan 1260 dibagi 40 sama dengan 31,5. Ini adalah ragam atau varians, ya. Lalu sekarang simpangan baku atau standar deviasi, ya. Tinggal kita tarik akarnya. Berarti S sama dengan akar 31,5 sama dengan 5,61, ya. Nah, itu contoh untuk mencari ragam dan simpangan baku. Nah, bagaimana kalau histogram yang diketahuinya? Nah, kalau histogram yang diketahuinya, kita harus pindahkan dulu menjadi daftar distribusi frekuensi, ya. Kalian ambil titik tengahnya, ya, buatkan kolom frekuensinya, tinggal lihat batang-batang histogramnya ini lurus dengan frekuensi berapa, begitu kan? Kemudian untuk mencari rata-rata, Fi kali Xi seperti biasa. Nah, kemudian cari harga mutlaknya untuk mencari simpangan rata-rata. Kemudian kalikan dengan frekuensi, ya. Nah, berarti untuk mencari simpangan rata-rata, gunakan yang ada harga mutlaknya, ya. Nah, kemudian kalau untuk mencari ragam, jangan lupa dikuadratkan dulu, baru dikali frekuensi. Ya, ini kolom-kolomnya, ya. Saya kira jelas ya untuk membuatkan kolom-kolomnya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus. Simpangan rata-ratanya berarti, ya lihat di tabel kan? Berarti sigma F kali Xi kurang X bar, ya. 160 dibagi 40 sama dengan 4. Untuk ragamnya,
ya, 1.150 dibagi 40 tinggal lihat ya jumlahnya di bawah. Nah, kalau simpangan baku tinggal akar dari 28,75 sama dengan 5,36 ya. Nah, itulah untuk mencari, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku ya. Nah, silakan ini ada latihan soalnya, bisa kalian coba ya. Mudah-mudahan paparan yang Ibu berikan bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerjakan latihan soalnya, begitu ya. Ya, sekian dulu ya paparan dari Ibu. Ya, Ibu tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.